Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mata kuliah Psikologi Kepribadian akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami pada teori kepribadian tokoh pertama, yaitu Sigmund Freud. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan nama-nama anggota terlebih dahulu. Yang pertama, itu saya sendiri, Haurana Syuazara. Setelah itu ada Gibral Hamdi, Owin Prita Laraswati, dan Ulfa Mulia Rosada. Baiklah, kita akan langsung ke topik pembahasan berikutnya. Sigismund Skolomov Freud atau lebih dikenal sebagai Sigmund Freud lahir pada tanggal 6 Mei 1856 di Jalan Scholasserkeis, Freiburg, merupakan sebuah kota kecil di sebelah utara Moravia. Kota itu juga disebut Pribor, terletak di Republik Ceko. Sigmund Freud ini, pada saat lahir, ia dipercayai memiliki sebuah pertanda bermakna kebahagiaan dan popularitas pada masa depannya. Ayahnya bernama Jacob Freud, lahir di Tesmenitz, Galicia pada tanggal 18 Desember 1815. Ia adalah seorang pedagang wol dan telah menikah sebelumnya. Ibu Freud merupakan istri ketiga ayahnya dan lebih muda 20 tahun. Keluarganya sempat berpindah-pindah tempat tinggal. Pertama, saat Freud berumur 3 tahun, ia berpindah ke Leipzig di Jerman selama 1 tahun. Setahun kemudian, ia dan keluarganya menetap di Wina yang pada akhirnya menjadi tempat tinggalnya sampai tahun 1938. Bahasa yang akrab dipakai di keluarga Freud merupakan bahasa Jerman, meski ia juga akrab dengan bahasa-bahasa Slavia. Freud adalah anak yang sangat pintar di sekolahnya. Ketika Freud berusia 9 tahun, Freud telah lulus ujian setahun lebih cepat dari waktu normal, sehingga membuatnya bisa masuk ke sekolah tingkat lanjut di Wina. Selama 6 dari 8 tahun terakhir masa studinya, ia selalu mendapat ranking 1 di kelasnya. Pada waktu itu, sangat jarang menemukan murid-murid yang baik dan teladan, tetapi Freud adalah salah satu pengucalian. Freud masuk Universitas Wina pada tahun 1873 saat berusia 17 tahun. Dalam masa perkuliahannya, dia agak sedikit bermalas-malasan dan lebih banyak bermain atau melakukan hal-hal lain yang menarik baginya. Dan inilah yang membuatnya lulus 3 tahun lebih lambat dari seharusnya, karena kurangnya minat pada bidang tersebut. Bahkan hingga Freud memiliki profesi dan berpraktik sebagai dokter, ia tetap merasa kurang berminat. Selain kurangnya berminat, ia juga mengalami serangkaian kegagalan. Setelah lulus, ia memutuskan untuk meneruskan karir teoritisnya di laboratorium Brook. Namun, dengan masalah keuangan yang dialami, Freud pun akhirnya keluar atas saran Brook sendiri dan masuk ke rumah sakit umum sebagai dokter. Karya-karya Freud semakin dikenal di Wina melalui tulisan-tulisan yang ia hasilkan dan pengaruh pribadinya. Seketika itu muncul gerakan-gerakan psikoanalisis yang bermula dari pertemuan Rabu Petang yang dimulai oleh Freud di tahun 1902 bersama sejawat profesional yang ingin mengetahui dan tertarik terhadap hal tersebut. Tetapi, bagi para psikiater dan neurolog Jerman, Freud diidentikan dengan sensasi dan teori-teori Freud sangat mengganggu ketentraman pikiran mereka. Celaan dan sinisme yang ditujukan kepada Freud seolah-olah hanya merupakan sebuah kesempatan untuk mencurahkan emosi. Hal itu terjadi dalam berbagai kesempatan yang tak terhitung jumlahnya. Pada masa itu, Freud dan para pengikutnya dianggap sebagai psikopat yang obsesif pada seksualitas. Teori-teori Freud juga dianggap sebagai sebuah ancaman bagi keluhuran peradaban Barat pada waktu itu. Selama
Bahkan kalaupun ada, komentar itu bersifat untuk merendahkan karyanya. Namun berbeda dengan komentar di negara-negara Inggris yang tampaknya lebih menghargai karyanya, meskipun itu tidak membuat gagasannya langsung diterima dengan baik. Pada tahun 1886, ia menikahi seorang wanita bernama Martha Bernays, seorang wanita yang berumur 5 tahun lebih muda darinya. Istrinya berasal dari keluarga Yahudi yang terhormat di Hamburg, Jerman. Kakek istrinya adalah seorang kepala rabi. Dari pasangan inilah Freud memiliki 6 orang anak, 3 putri dan 3 putra. Freud meninggal pada tanggal 23 September 1939. Setelah bertahun-tahun berjuang melawan kanker dengan berbagai macam pengobatan yang semuanya tidak membawa perubahan signifikan. Bahkan, kanker tersebut terus menggerogoti pipinya dan infeksi semakin memburuk. Pada pemakaman Freud, dihadiri oleh ribuan pelayat termasuk Mary Bonaparte dan banyak yang lainnya dari luar negeri. Abunya diletakkan di dalam guci Grecian kesayangannya. Jiwa memiliki 3 tingkat kesadaran. Yang pertama itu conscious atau sadar, tingkat kesadaran yang berisi semua hal yang kita cermati pada saat tertentu. Nah, menurut Freud, hanya sebagian kecil saja dari kehidupan mental, pikiran, persepsi, perasaan, dan ingatan yang masuk ke kesadaran. Isi daerah sadar itu merupakan hasil proses penyaringan yang diatur oleh stimulus atau cue eksternal. Isi-isi kesadaran itu hanya bertahan dalam waktu yang singkat di daerah conscious dan segera tertekan ke daerah preconscious atau unconscious. Begitu orang memindah perhatiannya ke cue yang lain. Yang kedua itu preconscious atau prasadar. Disebut juga ingatan siap atau available memory, yakni tingkat kesadaran yang menjadi jembatan antara sadar dan tak sadar. Isi preconscious berasal dari conscious dan dari unconscious. Pengalaman yang ditinggal oleh perhatian, semula disadari tetapi kemudian tidak lagi dicermati, akan ditekan pindah ke daerah prasadar. Di sisi lain, isi materi daerah tak sadar dapat muncul ke daerah prasadar. Kalau sensor sadar menangkap bahaya yang bisa timbul akibat kemunculan materi tak sadar, materi itu akan ditekan kembali ke ketidaksadaran. Materi tak sadar yang sudah berada di daerah prasadar itu bisa muncul kesadaran dalam bentuk simbolik seperti mimpi, lamunan, salah ucap, dan mekanisme pertahanan diri. Yang ketiga itu unconscious atau tak sadar. Ini merupakan bagian yang paling dalam dari struktur kesadaran dan menurut Freud merupakan bagian terpenting dari jiwa manusia. Secara khusus, Freud membuktikan bahwa ketidaksadaran bukanlah abstraksi hipotetik, tetapi itu adalah kenyataan empirik. Ketidaksadaran itu berisi insting, impuls, dan drivers yang dibawa dari lahir, dan pengalaman-pengalaman traumatik atau biasanya pada masa anak-anak yang ditekan oleh kesadaran dipindah ke daerah tak sadar. Isi atau materi ketidaksadaran itu memiliki kecenderungan kuat untuk bertahan terus dalam ketidaksadaran. Pengaruhnya dalam mengatur tingkah laku sangat kuat namun tetap tidak disadari. Dalam teori psikoanalisis, kepribadian dipandang sebagai suatu struktur yang terdiri dari 3 unsur atau sistem, yakni id, ego, dan superego. Ketiga sistem kepribadian ini satu sama lain saling berkaitan serta membentuk suatu totalitas. Di sini saya akan menjelaskan tentang id. Id adalah sistem kepribadian yang paling dasar, yang di dalamnya terdapat naluri-naluri bawaan. Untuk dua sistem yang lainnya, id adalah sistem yang bertindak sebagai penyedia atau penyalur energi yang dibutuhkan oleh sistem-sistem tersebut untuk operasi atau kegiatan yang dilakukannya.
dalam menjalankan fungsi dan operasinya, it bertujuan untuk menghindari keadaan tidak menyenangkan dan mencapai keadaan yang menyenangkan. Atau dengan kata lain, it itu suatu keinginan untuk memuaskan hal yang diinginkan suatu individu, tidak peduli hal itu baik atau buruk, karena beroperasi berdasar prinsip kenikmatan atau kepuasan dengan tujuan untuk mengurangi ketegangan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang superego. Superego adalah sistem kepribadian yang berisikan nilai-nilai dan aturan-aturan yang sifatnya evaluatif atau menyangkut baik dan buruk. Adapun fungsi utama dari superego adalah 1. Sebagai pengendali dorongan-dorongan atau impuls-impuls naluri it agar impuls-impuls tersebut disalurkan dalam cara atau bentuk yang dapat diterima oleh masyarakat. 2. Mengarahkan ego pada tujuan-tujuan yang sesuai dengan moral daripada dengan kenyataan. 3. Mendorong individu kepada kesempurnaan. Terakhir, saya akan menjelaskan tentang ego. Ego yaitu sistem kepribadian yang bertindak sebagai pengarah individu kepada dunia objek tentang kenyataan dan menjalankan fungsinya berdasarkan prinsip kenyataan. Ego terbentuk pada struktur kepribadian individu sebagai hasil kontak dengan dunia luar. Adapun proses yang dimiliki dan dijalankan ego adalah upaya memuaskan kebutuhan atau mengurangi tegangan oleh individu. Atau ego itu berkembang dari it, agar orang mampu atau suatu individu tersebut mampu menangani realita yang dihadapinya sehingga ego beroperasi mengikuti prinsip realita atau usaha memperoleh kepuasan yang dituntut it dengan mencegah terjadinya ketegangan baru atau menunda kenikmatan sampai ditemukan objek yang nyata dan dapat memuaskan kebutuhan. Selanjutnya, yaitu tentang dominasi it, dominasi superego, dan dominasi ego yang biasa disebut sehat mental. Dominasi it yaitu individu yang mencari kesenangan, di mana it lebih besar dari ego dan superego. Dominasi superego yaitu di mana superego yang dimiliki lebih besar sehingga individu tersebut merasa bersalah dan inferior. Yang ketiga, dominasi ego atau bisa disebut individu yang sehat mental karena ego yang menjadi penengah antara it dan superego lebih besar sehingga mampu mengontrol dan menyesuaikan it dan superego. Insting. Insting adalah elemen dasar dari kepribadian, kekuatan yang memotivasi drive perilaku dan menentukan arahnya. Dalam istilah Jerman, menurut Freud disebut dengan Trieb, yang mungkin dapat diterjemahkan dengan kekuatan mengarahkan atau driving force atau impulse. Insting merupakan bentuk energi yang ditransformasi dari energi fisiologis yang menghubungkan antara kebutuhan jasmani dengan keinginan pikiran. Insting terbagi dua, yaitu insting hidup dan insting mati. Insting hidup disediakan agar individu dan spesies dapat bertahan hidup melalui cara tertentu untuk memuaskan kebutuhan akan makanan, udara, dan seks. Insting ini berorientasi kepada pertumbuhan dan perkembangan. Energi psikis yang dimanifestasikan dari insting hidup adalah libido. Libido dapat dilekatkan atau dimanifestasikan dalam berbagai objek. Dalam konsep Freud disebutkan dengan sateksis. Insting mati. Freud mengembangkan konsep mengenai insting mati lebih lambat dibanding insting hidup. Konsep ini muncul sebagai sebuah refleksi dari pengalaman hidupnya. Dia mengalami berbagai pengalaman yang buruk, antara lain penyakit kanker yang semakin lama semakin memburuk, menyaksikan Perang Dunia Pertama, dan salah satu anak perempuannya meninggal pada usia 26 tahun dengan meninggalkan kedua anaknya. Penyaluran dan penggunaan energi psikis. Penyaluran dan penggunaan energi psikis dalam teori Freud, yaitu dinamika kepribadian, terdiri dari jalan tempat energi psikis disalurkan dan digunakan oleh it, ego, dan superego. Karena jumlah energi itu terbatas, maka di antara ketiga sistem kepribadian tersebut, hampir seluruh terjadi persimpangan dalam penggunaan energi. Baiklah, selanjutnya kecemasan. Cemas dalam bahasa Latin anxious dan dalam bahasa Jerman Angst. Kemudian menjadi anxiety yang berarti kecemasan, merupakan suatu kata yang dipergunakan oleh Freud untuk menggambarkan suatu efek negatif dan keterangsangan. Cemas mengandung arti pengalaman psikis yang biasa dan wajar, yang pernah dialami
setiap orang dalam rangka memacu individu untuk mengatasi masalah yang sedang dihadapi sebaik-baiknya. Hawari 2000. Sedikit menambahkan, menurut Alodok, ada berbagai gejala anxiety. Munculnya rasa cemas karena harus berhadapan dengan situasi atau keadaan yang dianggap dapat menimbulkan stres adalah hal yang normal. Orang yang cemas biasanya akan merasakan gejala-gejala berikut ini: gugup, gelisah, dan tegang, detak jantung cepat, napas cepat, gemetaran, sulit atau bahkan tidak bisa tidur, banyak keringat, tubuh terasa lemas, sulit konsentrasi, adanya perasaan seperti akan ditimpa bahaya. Selanjutnya, yaitu mekanisme pertahanan ego yang dapat diuraikan menjadi 8 macam mekanisme pertahanan ego. Yaitu yang pertama ada sublimasi, regresi dari kehendak-kehendak tidak disadar dan tidak dapat diterima dengan cara menggantinya ke hal-hal yang sama yang bisa diterima, yaitu sublimasi. Displacement, mengarahkan dorongan-dorongan yang tidak sesuai ke orang atau objek lain sehingga dorongan aslinya dialihkan. Represi, menekan sumber-sumber kecemasan hingga ke alam bawah sadar. Fiksasi, berkaitan dengan tahap perkembangan dan berjalan temporer, biasanya berlangsung lama. Regresi, keadaan di mana seseorang kembali ke tahap perkembangan. Proyeksi, individu melindungi diri atas tabiatnya sendiri yang tidak baik dengan cara mengarahkannya ke objek eksternal. Introyeksi, seseorang meleburkan sifat-sifat positif dari orang lain ke egonya sendiri. Yang terakhir, pembentukan reaksi, dorongan yang ditekan dengan cara menyembunyikan diri dalam selubung yang sama sekali bertentangan dengan dirinya. Perilaku atau reaksi yang ditampilkan itu berlebihan. Baiklah, contoh-contohnya saya akan jelaskan satu persatu dari mekanisme ini. Yang pertama yaitu kita mulai dari fiksasi. Contohnya, seseorang dapat melakukan perbuatan kekerasan ketika pada masa kecilnya ia mengalami perlakuan kekerasan. Dan yang kedua ada represi. Contohnya, ketika seorang anak ditinggal pergi oleh ibunya, tapi dia berusaha memendam kesedihannya hingga dia melupakan kejadian menyedihkan tersebut. Dan yang ketiga, proyeksi. Ketika kita menyukai seseorang, tapi kita malah mengatakan kepada orang lain bahwa salah satu teman kita yang menyukai seseorang tersebut. Contoh yang keempat yaitu sublimasi. Contohnya, Budi sangat suka sekali menggunakan tinjunya untuk menyelesaikan masalah, apalagi kalau ia marah. Tidak dapat memukul benda mati, muka orang pun jadi. Karena hal ini, saat Budi akhirnya menyadari bahwa perilakunya salah, namun tidak semudah itu ia rubah. Ia pun memutuskan untuk menyalurkan tinjunya tersebut ke arena tinju dan berlatih untuk menjadi atlet tinju. Yang selanjutnya yaitu regresi. Contohnya, ketika anak yang sudah lama menjadi anak bungsu tiba-tiba memiliki adik, membuatnya bertingkah seperti bayi, misalnya mencari perhatian kepada orang tua dan mengompol. Selanjutnya, introyeksi. Hani mempunyai seorang kakak. Selain menyayangi kakaknya, ia juga sangat mengaguminya. Kakaknya adalah orang yang bekerja keras dan tidak mudah menyerah. Karena itu, kakaknya selalu menjadi kebanggaan, tidak hanya di lingkungan keluarga, namun juga di lingkungan sekolah. Kakaknya juga berhasil meraih cita-citanya. Hani pun ingin seperti kakaknya sehingga ia mulai giat belajar dan tidak mudah menyerah walau sering menemui kesalahan atau kegagalan dan terus berusaha hingga dapat meraih cita-citanya. Selanjutnya, pembentukan reaksi. Contohnya, Ana tidak menyukai teman sebangkunya yang selalu mengenakan riasan wajah, memiliki HP mahal, tas mahal, dan kalung yang indah. Namun, ia bertemu dengan teman sebangkunya. Ia secara berlebihan memberikan kata-kata pujian terhadap kecantikan dan semua barang bagus yang ia miliki. Yang terakhir ada displacement. Seorang anak marah karena tidak dibelikan mainan oleh orang tuanya. Dan setelah itu ia melampiaskan amarahnya dengan memukul-mukul bonekanya. Selanjutnya, Freud menyatakan bahwa pada manusia terdapat 5 fase atau tahapan perkembangan yang kesemuanya menentukan bagi pembentukan kepribadian. 5 fase tersebut adalah fase oral, umur 0 sampai sekitar 1 tahun. Dalam fase ini, mulut bayi merupakan daerah utama dari aktivitas yang dinamis pada manusia. Yang kedua, fase anal, antara umur 1 sampai 3 tahun.
Dalam fase ini, dorongan dan aktivitas gerak individu lebih banyak terpusat pada fungsi pembuangan kotoran. Fase falis antara umur 3 sampai 5 tahun. Dalam fase ini, alat kelamin merupakan daerah perhatian yang penting dalam pendorong aktivitas. Yang keempat, fase laten antara umur 5 tahun sampai 12 sampai 13 tahun. Dorongan aktivitas dan pertumbuhan cenderung bertahan dan istirahat dalam arti tidak meningkatkan kecepatan pertumbuhan. Yang kelima, fase genital setelah umur 20 tahun dan seterusnya. Dalam fase ini, pertumbuhan genital merupakan dorongan penting bagi tingkah laku seseorang. Menurut buku Psikologi Pendidikan Profesor Dr. Haji Jalil, fase ini dibagi menjadi 6 dan yang kelimanya sudah dijelaskan di atas, dan yang keenamnya yaitu tahap pubertas atau fase pubertas antara umur 12 sampai 13 tahun sampai dengan umur 20 tahun. Dalam tahap ini, dorongan aktif kembali, kelenjar endokrin tumbuh pesat dan berfungsi mempercepat pertumbuhan ke arah kematangan. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.